Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, mulai babak baru. Ya, Kejagung mengatakan bahwa penyebutan Budi Ari dalam dakwaan itu berdasarkan dengan fakta-fakta. Ya, karena dakwaannya itu adalah muncul si Tony, begitu kan? Ya, maka penyebutan ya nama Budi Ari ini begitu kan semakin kencang hari ini. Wah. Lantas bagaimana dengan peran Jokowi? Ya, karena sudah mondar-mandir ke rumah Jokowi begitu kan. Ini kan menandakan bahwa ya kalau sudah masuk dalam dakwaan itu biasanya itu akan diperiksa. Biasanya ya, nggak tahu lagi nanti begitu. Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili satu perkara itu didasarkan pada surat dakwaannya penuntut umum itu dulu ya, jadi dia nggak bisa lari dari situ. Udah, lalu surat dakwaan disusun dari mana? Surat dakwaan disusun dari berkas perkara, dari fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Berkas perkara disusun berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama proses penyidikan. Tapi secara fakta-fakta yang kemudian aliran dana, ya temuan-temuan yang terjadi itu masih belum ada sebenarnya. Tapi dalam dakwaan itu disebutkan bisa saja dengan cara-cara penyebutan ini, ya atas dorongan siapa atau bagaimana. Kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jangan sampai Jokowi ini cuci tangan pada akhirnya begitu kan ya. Saat wartawan begitu kan menanyakan ke Jokowi, Pak, bagaimana soal kasus judul Budi Ari? Dia tidak memberikan komentar sepatah kata pun. Jangan cuci tangan dong. Kan ngeri-ngeri pada akhirnya, bos. Ngeri-ngeri sedap ya. Jadi saya kira apa yang kemudian dilakukan Budi Ari ini begitu kan, orang-orang akan melihat bahwa secara realitas ya apakah ini ada fakta-fakta yang akan menjerat itu begitu. Nampaknya dalam waktu dekat saya yakin Budi Ari itu akan dipanggil ya, dimintai keterangan lah begitu kan ya. Dimintai keterangan apakah benar ya dalam dakwaan tersebut ya ada dugaan-dugaan itu. Walaupun sudah dibantah berkali-kali oleh Budi Ari begitu kan. Nampaknya masyarakat dan publik akan ada desakan-desakan itu begitu. Nah, apa yang terjadi? Ya kita tunggu saja begitu. Karena apa? Karena realitasnya begitu kan ya. Karena sangat rumit sekali. Orang-orang yang korupsi hari ini begitu kan ya, memainkan hal itu sangat cerdas ya. Alibi sana sini itu cerdas begitu ya. Kenapa? Karena ini harus sistemnya ya harus berubah dong begitu kan. Makanya tidak heran ketika Budi Ari ini masuk dalam dakwaan itu begitu kan. Maka Kejagung mengatakan ini berdasarkan dengan dakwaan ya, berdasarkan dengan fakta katanya begitu kan. Penyebutan Budi Ari itu dalam dakwaan berdasarkan dengan fakta. Lantas bagaimana ini? Apakah Budi Ari akan semakin kena? Atau bagaimana begitu kan ya, karena sekarang ini beredar ya di masyarakat begitu kan ya, bahkan Budi Ari nampaknya marah-marah soal rekaman ini yang muncul. Nampaknya kritikan Budi Ari ini begitu tahu begitu kan ya, bahwa di belakang itu siapa begitu, di belakang si yang mendorong si Tony itu siapa begitu. Katanya begitu kan. Ini buset, ternyata ex-Menkominfo Budi Ari minta jatah uang ya, pengamanan judi online 50%. Benar nggak seperti itu begitu? Yang saya tahu begitu kan ya, ada dakwaan yang kemudian muncul nama Budi Ari, kemudian ya dapat jatah 50%. Ini Budi Ari kesal begitu kan dengan hal-hal beredarnya seperti itu begitu. Bahkan menuduh dugaannya ya PDIP di belakang ini semua. Ini semakin gunjang-ganjing persoalan-persoalan itu begitu ya. Jadi saya kira nanti kita tunggu saja klarifikasi dari PDIP begitu kan ya, dari PDIP, karena ini semakin beritanya semakin di-up ya ke beberapa media dan sebagainya begitu. Makanya satu-satunya saya menganalisa bahwa sebentar lagi Budi Ari akan diperiksa oleh Kejagung. Sebentar lagi mungkin ya, dugaan saya begitu. Karena masuk dalam dakwaan yang kemudian Kejagung nampaknya akan meminta keterangan ya Budi Ari dan sebagainya.
Sampai walaupun Budi Ari sudah membantah Allah tidak tidur dan sebagainya, ini kan menunjukkan ada hal yang kemudian meyakinkan bahwa Budi Ari itu tidak terlibat begitu kan ya. Coba kita baca dalam beberapa pernyataan dari komentar-komentar netizen begitu. Jangan takut Pak Jaksa, ya. Jangan takut Pak Jaksa. Masyarakat berada di belakangnya. Kan ada TNI juga. Benar begitu kan ya. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Tangkap dan serep secara paksa. Bila kalian lambat bertindak, apa perlu rakyat yang bergerak? Wah, ngeri-ngeri sedap bos. Komentar dari netizennya ngeri-ngeri sedap begitu. Budi ya tersenggol judul Budi panik ya, menyebut Budi lain dan ibunya Budi. Apa maksudnya? Jadi karena apa? Karena negara kita sudah parah begitu dengan orang-orang yang korupsi begitu kan. Bahkan masyarakat membuat klasmen Liga Korupsi Indonesia begitu kan. Mulai dari PT dan perusahaan. Itu kemudian ada PT Antam, PT Pertamina, PT Timah, BLBE, Duta Palma, PT TPPI, PT Asabri, PT Jiwasraya, Kemensos, Sawit, CPU. Ini kan banyak orang-orang di dalamnya begitu kan. BUMN besar itu dikorupsi begitu kan. Biasanya dikorupsi bos ya. Sehingga apa yang terjadi? Kita lihat saja. Ya masyarakat lagi susah, apa-apa lagi mahal dan sebagainya begitu. Ini kan menandakan bahwa negara kita sudah tidak baik-baik aja begitu. Jalan satu-satunya adalah Prabowo memberikan kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa. Harus begitu transparansi kepada publik, kepada masyarakat begitu kan ya. Apalagi soal korupsi. Korupsi itu sudah menjadi budaya di negara kita. Yang kaya semakin kaya, pejabat yang memainkan korupsi puluhan tahun ya tidak tahu bahwa di dalamnya ada korupsi dan sebagainya. Saya percaya terhadap Mahfud MD begitu yang mengatakan bahwa kalau negara kita tidak ada korupsi, tambang ilegal tidak ada, yakin satu keluarga akan mendapatkan 20 juta. Bayangkan, saking kayanya negara kita. Tapi ya mau bagaimana lagi begitu kan ya. Karena begitu banyak kong kali kong yang muncul pada akhirnya. Benar gak begitu kan? Ada pejabat ini, pejabat itu begitu kan? Ya puluhan tahun tidak tersentuh korupsi, tiba-tiba ya kena korupsi. Kan ngeri-ngeri sedap bos, ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Makanya dengan adanya seperti ini begitu, seperti apa yang disampaikan netizen ya, Kejagung mending langsung gerak cepat ya, buat BAB ya, buat BA. Sambil tetap ngebantah ya terus di publik, mending mulai ngarahin buzzer bikin narasi. Kalau dia ditumpalin, jadi biar semua yang nyangkut ikut panik ya, bisa bantu ngelindungin dia. Apa maksudnya begitu kan? Tapi kita lihat saja begitu ya, bahkan buzzer-buzzernya ya, buzzer-buzzer orang-orang Mulyono katanya sudah ditangkap begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya Kejagung ini perlu diapresiasi sangat luar biasa ya, penegak yang kemudian masyarakat percaya terhadap penegak hukum begitu kan ya, yaitu masih ada kejaksaan, ada Kejagung ini begitu. Karena semuanya diberantas, tidak main-main, bukan hanya miliaran, tapi triliunan begitu diberantas semuanya. Saya yakin begitu bahwa kalau KPK agak meragukan sih sebenarnya. Kalau KPK agak meragukan, yang mending ya pasrahkan Kejagung di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya bisa saja begitu kan. Budi Ari ini sebentar lagi akan diperiksa. Sebentar lagi. Saya yakin itu begitu ya. Kenapa bang? Ya karena kita lihat saja apa yang disampaikan Kejagung itu nampaknya mengatakan penyebutan Budi Ari ini dalam dakwaan berdasarkan fakta. Ya kabarnya begitu. Berdasarkan fakta dan yang terjadi begitu kan. Ya kita tunggu saja nasibnya bagaimana. Bahkan tidak hanya itu begitu. Kejaksaan Agung ya menegaskan bahwa pencantuman nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu Budi Ari Setiadi dalam surat dakwaan perkara judi online tak bisa dilepaskan dari fakta hukum yang bersumber dari berkas penyidikan ya. Kepala Pusat Penegakan Hukum Kejagung Herli Siregar mengatakan jaksa penuntut umum atau JPU hanya bisa menyusun dakwaan berdasarkan hasil kerja penyidik, bukan asumsi dan spekulasi. Wis, ngeri bos. Ngeri begitu kan, saya bacanya ngeri begitu kan ya. Ini sumber dari Tempo loh begitu. Coba bacakan ini.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Herli Siregar mengatakan jaksa penuntut umum JPU hanya bisa menyusun dakwaan berdasarkan hasil kerja penyidik, bukan asumsi dan bukan spekulasi. Kan ngeri. Ini kan menandakan sebentar lagi Budi Ari akan diperiksa begitu. Kalau seperti ini pada akhirnya. Jadi saya kira ya kalau diperiksa minta keterangan pastinya begitu kan. Ya pasti keterangan. Karena penuntut umum itu tidak boleh penuntut umum itu kabarnya tidak boleh lari dari fakta-fakta yang ada di dalam berkas-berkas perkara itu begitu. Artinya kalau ada penyebutan nama Budi Ari di situ, maka itu harus diselidiki, ada penyelidikan begitu kan ya, makanya harus diperiksa juga. Tidak lepas lalu kemudian muncul di penuntut umum tiba-tiba ya melenceng ke yang lain, tidak bisa itu begitu. Jadi ini ranahnya hukum yang ada begitu. Maka pernyataan ini menjawab sorotan publik atas munculnya nama Budi Ari dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya pada 14 Mei lalu. Dalam surat dakwaan ya atas nama terdakwa Zulkarnain Apriliantoni begitu kan ya, Adi Kismantoro Alwi Jabar Kimas dan Mohrijin ya alias Agus ya, JPU menyebutkan alokasi pembagian suap dari pengelolaan situs judi online yaitu 50% disebut untuk Budi Ari. Wah, ini ya saya hanya bacakan dalam beberapa media. Coba kita lihat saja. Kalau toh pada hakikatnya dalam situs judi judol begitu kan ya 50%. Wah, ngeri bos. Ya ngeri begitu kan. Bahkan Herli mengatakan penyebutan nama dalam dakwaan tidak bisa berdiri sendiri tanpa pendukung fakta-fakta yang sah dalam berkas penyidikan. Ini misalnya begitu kan, ada orang bercerita, coba kamu cerita bagaimana soal kasus ini. Itu berdasarkan dengan fakta di penyelidikan sudah begitu. Jadi saya harus ngomong gimana begitu kan. Tapi kalau membaca dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Tempo ini begitu kan ya, maka Budi Ari ini akan sebentar lagi diperiksa begitu. Karena sudah jelas di situ begitu kan ya. Herli ini menegaskan penyebutan nama dalam dakwaan itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa didukung dengan fakta-fakta yang sah. Misalnya ada mengatakan bahwa Budi Ari dapat ini. Buktinya apa? Faktanya apa? Ditunjukkan faktanya begitu. Ini loh faktanya. Itu pasti ada fakta, bos. Ngeri. Satu persatu orang-orang Mulyono. Ya, satu persatu orang Mulyono nampaknya sudah ya akan getar-getir ini. Jadi ini yang terjadi begitu kan. Ini yang terjadi sudah begitu. Coba kita baca lagi begitu kan. Menurut Herli, posisi jaksa dalam sistem peradilan pidana hanya sebatas penuntut umum, sementara proses penyidikan berada di tangan kepolisian karena ya perkara ini tergolong tindak pidana umum. Ia juga menjelaskan bahwa pemanggilan seorang ke pengadilan sebagai saksi hanya bisa dilakukan jika ia tercantum dalam daftar saksi yang disusun oleh penyidik. Kalau tidak termasuk dalam daftar saksi, maka harus melalui penetapan majelis hakim ya. Bahkan Kejagung menolak menanggapi soal potensi penyidikan baru terhadap Budi Ari. Herli menegaskan jika tidak ada fakta baru dalam penyidikan, jaksa tidak punya dasar untuk bertindak. Kami tidak berandai-andai, semua harus berdasarkan fakta hukum ya. Jadi ini kalau masuk dalam fakta hukum begitu kan ya, kalau masuk dalam fakta hukum karena dakwaan Budi Ari ini masuk dalam apa yang kemudian fakta di situ begitu, maka bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi sebentar lagi akan dipanggil begitu ya, segera minta minta keterangan atau bagaimana begitu kan ya. Dan dalam ini menolak ya, Kejagung ini menolak kalau tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada. Maka ya soal potensi baru terhadap Budi Ari ini apakah dipanggil atau tidak, maka dia akan melihat fakta-fakta baru itu begitu. Sebelumnya Budi Ari Setiadi juga ya dia dikini menjabat sebagai Menteri Koperasi ya, merespon ini akan membantah begitu. Itu kan dakwaan Tony begitu. Ya walaupun ada dakwaan Tony begitu kan, tapi nama Budi Ari disebut begitu. Nah, dengan penyebutan itulah yang kemudian ya Kejagung atau pihak kepolisian begitu kan ya menyebutkan atas dasar apa ya si Tony itu menyebutkan ya Budi Ari di situ ya berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada. Ini loh faktanya Pak, ini faktanya itu. Nah, tapi kalau tidak ada fakta walaupun disebutkan nama Budi Ari, maka ini tidak akan bisa Budi Ari itu dipanggil.
Itu ceritanya, Bos. Ya kita tunggu saja. Ini apakah nanti akan dipanggil atau tidak begitu. Tunggu ya, ini akan semakin seru. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.